Om Swastiastu, Tribuners. Kali ini kita akan membahas sejarah Pura Tanah Lot bersama saya, Ana Agung Sri Kusniarti. Pura Luhur Tanah Lot atau Pura Tanah Lot adalah sebuah bangunan suci, tempat ibadah bagi umat Hindu yang ada di Kabupaten Tabanan, Bali. Pura ini juga dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang sangat populer di Bali. Bahkan siluet Pura Tanah Lot juga menjadi ikon pariwisata kebanggaan Pulau Dewata. Nama Tanah Lot berasal dari kata tanah yang artinya tanah atau pulau dan lot yang artinya lod yang artinya laut. Sehingga nama Tanah Lot dapat diartikan sebagai sebuah tanah atau pulau yang terletak di laut. Dikutip dari kompas.com, sejarah Pura Tanah Lot merupakan bangunan pura yang diyakini berasal dari abad ke-16. Cerita sejarah yang dipercaya penduduk setempat menjelaskan mengapa Pura Tanah Lot bisa berada di tengah laut adalah sosok Danghyang Nirartha, dipercaya sebagai orang suci yang mendirikan Pura Tanah Lot tersebut. Beliau pula yang telah menetapkan lokasi pembagian pura, di mana pura yang dibangun di sebelah utara desa diperuntukkan untuk Dewa Brahma. Pura di tengah desa diperuntukkan untuk Dewa Wisnu, sedangkan pura di sisi selatan untuk Dewa Siwa. Danghyang Nirartha mendapatkan ilham untuk membangun sebuah pura saat berjalan-jalan di pinggir pantai selatan Bali. Saat itu beliau melihat sebuah batu kecil yang dikenal dengan nama Gili Beo di desa Braban. Namun saat ingin melaksanakan niatnya membangun pura di Gili Beo, pemimpin dan rakyat Braban justru mengusir Danghyang Nirartha kala itu. Danghyang Nirartha yang memiliki kesaktian luar biasa kemudian memindahkan seluruh pulau Gili Beo ke laut dan membangun sebuah kuil yang diberi nama Tanah Lot. Melihat hal tersebut, seluruh desa Braban sangat terkejut dan kemudian bergabung untuk mengikuti keyakinan Danghyang Nirartha. Untuk melindungi kuilnya, Danghyang Nirartha juga menciptakan ular laut berbisa dari kekuatan selendangnya. Ular laut itu diyakini hidup di dasar Tanah Lot untuk menjaga kuil dari para pengganggu dan orang-orang jahat. Bagian-bagian Pura Tanah Lot berdiri di atas sebuah pulau batu karang seluas 3 hektar di dekat pantai Braban. Bagian Pura Tanah Lot dibangun di dataran karang yang hanya terdiri dari satu halaman polos sebagai jeroan. Adapun sebuah bangunan utama digunakan untuk menyembah Dewa Baruna dan Betara Segara, yakni Dewa Kekuatan Laut ya Tribuners. Di beberapa sudut dari terumbu karang di sekitar Pura Tanah Lot terdapat ular jinak berwarna hitam dan putih atau ular poleng yang dipercaya sebagai makhluk yang dikeramatkan dan disucikan. Di sebelah utara Pura Tanah Lot terdapat sebuah pura batu bolong yang dibangun di atas tebing yang menjorok ke laut. Tebing ini menghubungkan pura batu bolong dengan daratan dan berbentuk seperti jembatan yang melengkung. Daya tarik Pura Tanah Lot bagi wisatawan tidak lain berasal dari berbagai keunikan yang dimilikinya. Satu di antaranya adalah keberadaan mata air suci yang berasal dari sumber mata air tawar yang muncul di tengah laut. Air yang keluar dari sumber mata air tawar tersebut dipercaya membawa berkah ya Tribuners. Sebagai sebuah pura megah yang dibangun di atas sebuah pulau karang, tentu saja Pura Tanah Lot juga menawarkan pemandangan yang indah. Pemandangan menjadi lebih indah ketika air pasang loh Tribuners, di mana pura tersebut seolah-olah tengah berapung di tengah lautan.
Selain itu, waktu terbaik untuk menikmati pemandangan Pura Tanah Lot adalah dengan menatap siluetnya ketika matahari terbenam. Tak heran jika kemudian Pura Tanah Lot disebut sebagai salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset di Bali. Lokasi Pura Tanah Lot berada di atas tebing karang di sisi pantai Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. Pura ini berjarak sekitar 13 km dari kota Tabanan atau sekitar 30 km dari kota Denpasar. Jika berangkat dari Bandara Ngurah Rai, maka Pura Tanah Lot dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam 20 menit atau mungkin bisa lebih ya Tribuners. Untuk mencapainya, wisatawan dapat menggunakan berbagai pilihan transportasi seperti motor, mobil, maupun bus. Harga tiket Pura Tanah Lot untuk wisatawan domestik anak-anak 6-12 tahun dikenakan biaya Rp20.000 per orang. Wisatawan dewasa lebih dari 12 tahun dikenakan tiket Rp30.000 per orang. Sementara untuk turis mancanegara anak-anak berusia 6-12 tahun dikenakan tiket Rp40.000 per orang. Untuk tiket Wisman dewasa lebih dari 12 tahun dikenakan Rp75.000 per orang. Adapun jam bukanya adalah dari pukul 7 sampai 19 WITA. Nah, demikianlah Tribuner sekilas sejarah tentang Pura Tanah Lot. Setungkara kita semua bisa mengunjunginya dan bersembahyang di sana. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.